Terus begini Kang Andri, kan beberapa waktu yang lalu ada beberapa memang dari sahabat-sahabat Merpati Kolong yang di samping nanya garong gitu kan. Ada yang bertanya lagi, garong sebenarnya masih main atau udah pensiun sih gitu kan. Nah ini sekalian saya juga nanya lagi nih sama Kang Andri, kedepannya apakah garong masih mau dimainkan atau memang mau pensiun ini? Untuk garong sekarang ini Assalamualaikum Kang Andri. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mana kabarnya Kang Andri? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Nih Pak Hajinya kemana nih? Pak Hajinya lagi ada acara Pak Ustadz. Waduh. Iya. Tadinya saya pengen ngobrol-ngobrol nih sama Pak Haji. Emang lagi kemana sih? Lagi jauh Pak Ustadz. Jauh ya? Iya. Terus gimana nih saya ngobrolnya sama siapa ini? Sama saya juga bisa Pak Ustadz. Oh Kang Andri ya? Iya. Tanggung jawab nih ya. Tanggung jawab. Saya mau nanya-nanya ini nih, masalahnya ini yang lagi dipegang sama Kang Andri nih. Kita ngobrol di dalam Pak Di dalam Ustadz. aja ya. Oke? Oke. Ya, Pak makasih Ustadz. Kang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elang 21, channel yang membahas seputaran dunia merpati, khususnya merpati kolong. Meledok lagi, meledok lagi, meledok lagi. Apa kabar sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan segala urusan maupun usaha kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat pecinta merpati kolong se-Nusantara, alhamdulillah hari ini saya berkunjung silaturahmi ke kandangnya tim AG yang ada di Kota Serang. Jadi kedatangan saya ke sini ini apa ya? Karena saking banyaknya request dari sahabat-sahabat elang dan juga sahabat merpati kolong yang ingin mengetahui kabar mengenai salah satu burung yang ada di tim AG. Dan kebetulan di sini saya sudah ditemenin sama Kang, siapa sih namanya, lupa lagi saya. Kang Andri. Andri. Pak Ustadz. Gini. Kang Andri, apa kabar Kang Andri? Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Andri ini dulu disapa dulu mungkin, karena kan gini Kang Andri, kan banyak yang ngefan sama tim AG gitu kan. Silakan mungkin mau sapa-sapa dulu buat sahabat-sahabat gitu. Oke, sahabat merpati, kedatangan Pak Ustadz di sini meliput kandang AG dengan salah satunya maskot tim AG yaitu bernama Garong Pak Ustadz ya. Iya. Iya gitu jadi Kang Andri. Andri ya? Iya. Kang Andri. Saya suka kebalik aja nih. Kang Andri, karena begini Kang Andri. Jadi kenapa saya ke sini? Ya satu memang silaturahmi ya, silaturahmi. Terus yang kedua ada beberapa pertanyaan atau request dari sahabat-sahabat elang. Ya. Dan juga dari sahabat-sahabat merpati kolong seluruh Nusantara. Ada yang ingin tahu kabar tentang garong. Karena sudah lama kan ini garong nggak kelihatan nih. Udah beberapa bulan ini. Jadi kedatangan saya ke sini mau minta tolong sama Kang Andri mungkin bisa menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat merpati kolong seluruh Nusantara. Kira-kira gimana Kang Andri? Keberatan nggak? Enggak, Pak Ustadz, enggak keberatan. Mungkin alhamdulillah sudah bersilaturahmi channel Elang 21 ya ke kandang AG. Saya perkenalkan Garong dengan posisi sekarang. Ya, sahabat merpati, ini Garong kondisi sekarang ya. Mungkin udah 2 bulan lebih lagi istirahat, lagi ambrol nih. Bulunya tuh, bulu satu
ekornya masih bondol ya. Dan ini posisi ekornya juga belum rapi ya? Belum. Bisa diambil Kang Andri, diliatin ekornya mungkin, Ekornya diperlihatkan. bisa. Ya ini sahabat merpati ekornya. Ini keadaan sayap sekarang ya. Ekornya. Ini ekornya belum full. Ini bulu berapa ini Kang Andri? Ini bulu satu. Bulu satu ya? Iya. Ini bulu satu. Berarti kemungkinan besar untuk, kan gini Kang Andri, sekarang ini lagi banyak event-event akbar nih. Iya. Kemungkinan besar untuk event-event akbar yang sekarang ini ada kemungkinan belum bisa turun garongnya atau gimana? Kemungkinan kalau untuk di padel tenaga belum maksimal ya pas event mega akbarnya Ustaz. Karena mungkin bulu emang sudah rapi mungkin ya bulu satu ini. Ekor udah panjang tapi tenaga yang pasti masih harus ini dulu ya. Masih ya 70%, 80% Ustaz. Jadi kemungkinan besar kalau untuk yang di padel kayaknya belum bisa ya? Iya, kalau garong. Mungkin player yang lain, Ustaz. Nah, terus kalau ini kan selain di padel kan rencananya mau ada event juga di Palembang nih. Iya. Bulan 6 kalau nggak salah. Nah itu kemungkinan bisa nggak kalau untuk Palembang kira-kira itu? Kemungkinan bisa kalau bisa untuk ya? Palembang. Ya. Nah terus gini Kang Andri. Sekarang posisi garong kan lagi istirahat. Iya. Nah, selama masa istirahat ini, garong lagi diambil anaknya atau gimana? Garong langsung diambil anaknya, Pak Ustadz. Lagi diambil anaknya? Iya. Sekarang di cross sama betina? Anak QQ. Sama anak QQ ini ya? Udah 3 kloter, Pak Ustadz. Pertama sekitar 5 pasang, kloter kedua sekitar 5 pasang. Sekarang kloter ketiga nih udah 5 teloran. Udah ada anaknya. Dan coklat tipis 3 warna dia keluarnya. Ini kayaknya udah ada yang inden ya berarti ya? Yang mesen banyak. Ya kebetulan buat main sendiri tadinya kalau ini yang sekarang ini kayaknya nggak dijual dulu kalau buat main sendiri. Terus begini Kang Andri, kan beberapa waktu yang lalu ada beberapa memang dari sahabat-sahabat Merpati Kolong yang di samping nanya garong gitu kan. Ya. Ada yang bertanya lagi, garong sebenarnya masih main atau udah pensiun sih gitu kan. Ya. Nah ini sekalian saya juga nanya lagi nih sama Kang Andri, kedepannya apakah garong masih mau dimainkan atau memang mau pensiun ini? Untuk garong sekarang ini lagi istirahat ya Pak Ustadz. Kalau pensiun sih enggak. Maksudnya untuk kedepannya gitu untuk setelah beres mabung gitu? Enggak pensiun. Kita gas. Kita keliling-keliling lagi, soalnya masih layak juga ya. Dia masih di perlombaan, mentalnya masih bagus. Semakin tua dia semakin jadi. Iya. Tua-tua keladi ya? Ya betul. Kayak Kang Andri ini jangan-jangan. Aduh, masih bisa prestasi lah dia, masih bisa ngebanggain nama tim AG gitu. Karena tim AG besar itu berkat garong. Iya. Karena dia pokoknya burung paling istimewa, juara juga mungkin sejabodetabek ini paling banyak juara event mobilan ya Ustaz. 11 kali dia juara mobilan ya Ustaz. Kalau masalah Tabanas, motor Pixen, Nmax udah nggak kehitung. Artinya mungkin kalau ditegasin lagi bahwa ada dari beberapa pertanyaan yang katanya garong pensiun atau anggapan-anggapan ya garong mau pensiun dan sebagainya, itu kurang tepat ya Kang Andri ya? Ya kurang tepat karena disebut mungkin karena teman-teman garong nggak nongol-nongol ya Pak Ustadz ya nggak lomba-lomba, mungkin karena faktor dulu kan nggak selalu tiap giringan main, mungkin 8 giringan main. Ketika amrol kita nggak bisa maksain Pak Ustadz. Jadi kita istirahatin dulu. Kebetulan garong anaknya sudah terbukti juara, karena lagi juga ya udah diambil anaknya sebanyak-banyaknya mungkin. Saya boleh pegang nggak? Boleh.
Jadi sahabat pecinta merpati kolong itu tadi sudah dapat penjelasan dari Kang Andri mengenai kabar mengenai garong ya dan kondisinya. Jadi intinya garong sekarang, waduh nggak mau diem nih, dia nggak kenal. Intinya garong sekarang lagi istirahat ya, lagi istirahat dan selama masa istirahat diambil anaknya, sekarang lagi disilang sama anak Yu-Gi-Oh. Dan mengenai kabar atau pertanyaan yang garong sebetulnya masih mau main atau pensiun gitu kan. Jadi garong itu masih mau dimainkan sama Kang Andri. Mau ditempurkan terus. Mau ditempurkan terus. Ya. Nah itu, terus gini lagi Kang Andri. Rencana kedepannya garong mau seperti apa? Mungkin rencana kedepannya kita udah banyak anaknya, udah banyak yang prestasi di tim AG sudah membuktikan. Mungkin kita pensiun kan. Oh Sudah, gitu. jadi udah ada pengganti. Udah ada pengganti. Ya target saya sih, saya sebagai yang melatih piyik ya mungkin Deti yang joki utama yang di perlombaan joki garong, saya yang melatih piyik. Mungkin harus ada anaknya dulu yang udah juara lagi gitu, gitu. Kemudian kayak Simbar gitu kan, kalau kita udah ada keturunannya, anak-anaknya udah juara, sudah membuktikan teman-teman juga gitu. Mungkin garong juga bisa pensiun Ustadz gitu. Jadi dengan catatan tadi itu anak-anaknya udah banyak prestasi gitu ya. Iya. Ini sedikit aja nih Kang Andi. Beberapa waktu yang lalu kan saya sempat silaturahmi ke salah satu tim yang ada di Palembang nih. Iya. Dan itu ada beberapa tim, kalau saya sebut itu kayak tim Tanaka, terus ada dari tim Black Sumatera ya, tim Tanaka dari yang punya Konobon. Ini saya lagi sama Kang Andri nih. Terus sama yang dari Black Sumatera itu Kawili. Jadi ternyata di Tanaka juga ada anak garong sama anak Yu-Gi-Oh. Ya, betul. Yang sekarang lagi disilang sama Barata. Terus satu lagi di tim Black Sumatera itu malah jadi pacek inti anaknya garong gitu. Ya itu ngambil Black Sumatera itu berarti garong stabil ya. Ya di ternak menghasilkan anak-anak yang mantap-mantap gitu. Jadinya saya sebagai di tim AG juga sebagai joki, kayak Pak Haji Agus Irianto sebagai owner juga itu senang juga karena sudah membuktikan juga gitu. Sudah banyak sih sebetulnya Pak Ustadz kalau mengenai anak garong ataupun cucu itu udah banyak yang juara di luar sana teman-teman. Ya soalnya kan begini Kang Andi, maaf ya, orang siapa sih nggak kenal garong gitu kan. Cuman kan namanya bahasa netizen kan macam-macam Kang Andri. Betul. Netizen kan macam-macam, sekalian mungkin di sini bisa dibilang apa sih klarifikasi juga. Ada yang beranggapan mana sih anak garong yang jadi mana gitu kan ya. Ya ini mah maaf aja gitu kan, ada anggapan orang seperti. Tapi ternyata kemarin setelah saya sendiri melihat ketika saya datang ke Palembang gitu kan ya, ke kota Palembang, ada salah satu tim yang memang justru anaknya garong itu jadi pacek utama dan anak-anaknya itu juara gitu kan. Maksudnya berarti cucu garong gitu kan. Ya. Karena gini Pak Ustadz, kalau yang emang tim-tim besar kadang nggak tim besar nggak tim kecil beli materi ya di kandang AG itu anak garong merata itu mungkin banyak yang diternak Pak Ustadz. Jarang dimainin gitu ya. Kalau yang dimainin itu, kalau dimainin pasti bisa jadi player, bisa juara. Gitu. Karena ibarat kata pohon buahnya jatuh nggak jauh, pohonnya gitu tuh. Iya. Oh, jadi itu mungkin bisa jadi jawaban juga ketika ada pertanyaan mana anaknya garong kok belum ada yang jadi. Ya gimana mau jadi gitu kan ya, mau jadi player, mau jadi ini, orang beli itu bukan dimainin tapi malah diternak. Tapi buktinya malah dari cucu-cucunya kan yang jadi kan gitu ya. Iya betul. Jawabannya gitu ya mungkin. Iya, untuk anak-anaknya garong yang sekarang gimana? Yang sekarang itu masih kecil-kecil Pak Ustadz. Jadi kita masih produksi. Sebetulnya banyak yang minta Pak Ustadz. Anak garong itu yang jantan itu banyak yang minta. Sekarang kan sudah membuktikan
dilatihkan, garong anaknya dilatih. Ya, kalau yang dilatih, kalau yang kebanyakannya 90% Diternak ya. Ya, jadi dia beli anak garong di sini jantan atau betina. Emang kalau belinya betina emang nggak bisa buat main kan Pak Ustadz. Kalau jantan bisa buat main. Betul. Artinya ya paling diternak gitu. Dia bisa bagi-bagi ke teman-teman juga. Anaknya menghasilkan jatuhnya cucu. Iya. Ya, kayak presiden ini dulu Koping-Ping ngambil anak garong kritis lap, warnanya itu garong X anak ababil, diternak sama Koping-Ping menghasilkan seperti presiden. Presiden itu anaknya ya, cucu ya berarti ya, gitu. cucu ya. Iya. Ya sebetulnya udah banyak sih kalau di sini mah cucu-cucu garong. Cuman mungkin karena nggak di medsos atau gimana Kang Andri. Ketika misalkan ada dari beberapa tim-tim lain yang misalkan ngambil ke garong gitu kan. Apa karena memang nggak dimasukin ke medsos atau gimana yang akhirnya tergantung pembelinya juga postan. Ya mungkin nggak dimasukin. Sekarang kan zamannya medsos juga ya. Terus itu Kang Andri, untuk anaknya garong yang sekarang yang udah di tim AG sendiri, anaknya atau cucunya lah? Anak atau cucunya garong yang di tim AG itu yang udah jadi player mana? Simbar itu? Ya, anak garong. Itu anak garong. Garong QQ itu. Oh, mungkin bisa dikenalin sekalian Kang Andri? Simbar. Iya. Simbar keadaannya lagi cedera. Oh. Sayap. Lagi jadi sayap. Ya bisa dikenalin. Yang lain. Oh, jadi Simbar itu anaknya? Iya. Yang lainnya itu. Ada siapa? Pada Solot. Oh, pada Solot. Oh, nggak maksudnya yang di sini gitu Kang Andri, yang masih ada di sini. Yang Pik, ada anak buruk. Gitu. Yang udah jadi player gitu. Udah mau jadi, udah mau lomba ya. Ntar dikenalin. Jadi nanti mungkin sahabat untuk next ya, untuk berikutnya istilahnya kita akan memperkenalkan anak-anaknya garong yang ada di tim AG. Jadi di video kali ini saya hanya akan menjawab sekedar menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merpati Kolong yang ingin tahu kabar tentang garong. Di intinya bahwa garong sekarang gimana Kang Andri posisinya? Posisinya sudah teman-teman lihat tadi ya, posisinya lagi mabung garong. Mungkin besar ini tenaganya belum maksimal, mungkin 2 bulan lagi. 2 bulan lagi bisa ya. Dan garong masih akan tetap main, belum mau pensiun ya Kang Andri ya. Masih akan tetap main nanti kalau sudah menciptakan anak-anaknya yang banyak juaranya, banyak prestasinya, baru mungkin akan dipensiunkan gitu. Kang Andri sebelum diakhiri mungkin mau pesan apa untuk sahabat Cinta Merpati Kolong, kan setiap joki punya pengalaman dan sebagainya. Buat pesan-pesan sahabat Merpati di channel Lang 21 meledok maning untuk pemain kecil juga dengan punya player apa adanya itu tetap optimis, keyakinan di dalam perlombaan Pak Ustadz. Maupun peternak kecil juga harus dengan keyakinan, nggak mesti peternak besar menghasilkan burung yang bagus-bagus, yang mewah-mewah, yang juara-juara. Peternak kecil juga mungkin bisa menghasilkan burung yang istimewa di dunia perkolongan buat nasionalan juga. Yang penting yakin aja Pak Ustadz. Yakin ya. Untuk pesan saya itu aja Pak Ustadz. Jangan lupa subscribe channelnya Lang 21. Oke Kang Andri, mungkin itu aja ya bincang-bincang kita kali ini ya mengenai garong. Saya dari Lang 21 mengucapkan terima kasih banyak sama Kang Andri udah dikasih kesempatan untuk sedikit menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan sahabat-sahabat Merpati Kolong, khususnya sahabat Elang 21 ya Kang Andri ya. Oke sahabat pecinta Merpati Kolong senusantara, mungkin itu aja bincang-bincang saya dengan Kang Andri selaku joki dari tim AG. Saya dari channel Elang 21 dan juga Kang Andri, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada ucapan atau perkataan yang kurang berkenan di hati atau kedengaran oleh telinga sahabat-sahabat pecinta Merpati Kolong ya Kang Andri ya. Namanya kita ngomong kadang-kadang ada keceplosannya, barangkali ada yang kesinggung kan gitu ya Kang Andri ya, namanya manusia. Mungkin itu aja bincang-bincang saya dengan Kang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Elang 21 meledok lagi, meledok lagi, meledok lagi.